Ketemu lagi dengan CMC, Caring Mom Community, channel yang ngobrolin semua hal dan berbagi solusi. Kali ini perkenalkan saya, Mom Afi, akan ngajak dua teman saya, Mom April dan Mom Hevi, untuk ngobrol cantik. Tapi ini karena prokes kita pakai masker, kita udah jaga jarak, boleh ya dilepas ya? Oke. Mom April dan Mom Hevi, akhir-akhir kita, anak-anak kita sudah sekolah dari rumah itu sudah beberapa waktu ya, 1 tahun lebih malah ya. Kalau menurut Mom April dan Mom Hevi, kira-kira sebenarnya hak pendidikan anak itu kan haknya banyak tuh. Salah satunya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, kalau belajar dari rumah itu kira-kira sebenarnya tuh mereka terpangkas atau berkurang nggak sih sebenarnya pemenuhan hak pendidikan mereka itu gimana nih menurut Mom Hevi dan Mom April? Monggo. Anak-anakku udah gede ya, kan udah terlalu gede. Yang paling kecil kuliah, tapi online itu bisa jadi pilihan yang baik ya. Ya. Nah, tapi di konteks ini aku mau nanya, yang dimaksud tuh pendidikan yang kayak apa? Maksud di Afi apa pendidikan formal kayak sekolah atau pendidikan dalam arti yang seutuhnya? Itu aku ya, aku. Okay. Nggak tahu kalau Bu Hevi. Nah, kita dulu ya, kita bahas dulu ini. Mungkin kalau hak pendidikan mestinya yang dimaksud adalah pendidikan secara sekolah umum ya. Oke. Ya kan? Dan mungkin kalau pendidikan secara formal dari sekolah, mungkin sebenarnya sekolah sudah berusaha tetap memenuhi dengan cara melakukan sekolah secara daring, secara online. Nah, tapi kan tetap nggak, kalau menurut saya tetap rasanya kok nggak maksimal ya, gitu. Tapi apakah kemudian kita kondisi ini kemudian membuat anak-anak memang betul-betul jadi tidak terdidik maksudnya gitu? Atau ya. Jadi maksudnya memang anak-anak jadi berkurang mendapatkan hak pendidikannya itu berkurang, atau mungkin memang bisa dipenuhi dari sisi yang lain. Lain. Ya, tadi aku bilang konteksnya apakah pendidikan yang dimaksud yang seperti kita pahami, yang ada parameter nilai, kemudian pemenuhan kurikulum, kan gitu kan? Iya. Kan pasti ada semester ini harus sampai bab ini dan lain sebagainya. Silabusnya ini. Ya, betul. Padahal sebenarnya informasi tentang hal yang sama itu bisa diperoleh dari referensi yang lain, yang bisa jadi berbeda gitu. Nah, kalau parameternya masih sama, ya pasti hak anak atas pendidikan seperti yang tadi dibilang itu tidak sepenuhnya terpenuhi, ya kan? Karena seperti yang kita tahu, mereka sekolah di rumah, kemudian dengan capaian yang pasti diturunkan, dengan penilaian yang dilonggarkan, tapi tetap parameter nilainya sama kan? Tidak kemudian diubah secara konsep kan? Nah, kalau seperti itu ya pasti akan terjadi penurunan hak anak atas penerimaan pendidikan yang sudah disistematisasikan. Tapi di sisi lain menurutku ya, justru ini peluang bagi anak untuk memenuhi passion mereka sendiri atas pendidikan yang mereka ingini. Kan ada materi-materi yang anak-anak itu sebenarnya sangat interest, tapi mereka nggak dapat di sekolah. Gitu. Dengan mereka berselancar ketika mencari materi-materi itu, mereka menemukan hal-hal yang ternyata justru memenuhi passionnya. Dan itu disiapkan di jejaring internet kan. Mau nyari yang kayak apa aja, mau dalam bahasa apa aja di situ ada gitu. Nah, kalau kemudian ini kita anggap sebagai
pendidikan juga. Artinya anak ini bisa terpenuhi haknya, bahkan lebih daripada yang selama ini kita sudah mindset kita udah bilang ya pendidikan tuh kayak gitu. Pendidikan itu ya didapat di sekolah. Betul, gitu ya. dengan ukuran yang sudah standarisasikan dan setiap anak dengan umur yang sama diletakkan dalam satu kelas yang sama, dapatnya sama. Sementara kepalaku, kepala temanku yang umurnya sama bisa jadi berbeda. Iya kan? Kebutuhannya, kapasitasnya semuanya berbeda. Itu dari aku ya. Balik lagi dari aku karena aku memahaminya mungkin sudah bukan karena anakku sedang pada posisi itu. Jadi mungkin aku lebih bebas lah. Iya betul, lebih bebas lah. Tapi nggak tahu kalau misalnya kayak Bu Hevi kan putra-putranya masih di usia sekolah. Nah, ini gimana nih Mbak Hevi? Kan berarti kalau dari Mama April tadi kan sekolah itu, pendidikan itu nggak hanya bisa dipenuhi dari sekolah. Anak-anak kan sekarang banyak di rumah. Sorry aku potong. Oh. Dipenuhi dari sekolah. Sekarang pun sebenarnya sekolah masih berjalan kan, ya kan? Betul. Sorry. Tapi kurang maksimal. Iya ya, betul. Dibandingkan dengan ketika di sekolah, pandemi. iya betul. Nah, karena anak-anak sekolah dari rumah, terus ini yang memang betul-betul putranya masih sekolah nih. Kita kan pengennya anak-anak tuh sesedikit mungkin online. Kalau bisa online itu waktu kerjakan tugas, ada memang harus daring sekolah gitu ya. Nah itu kalau mau April tadi kan bilang mungkin ada banyak hal yang bisa daring itu juga nggak selalu kemudian negatif, tapi bisa justru anak-anak bisa belajar banyak dari daring gitu. Kita pengennya anak kita belajar nggak dari situ juga. Ini kayaknya berdua nih galau banget ya. Benar-benar deh. Sebenarnya di rumah gitu, meskipun anak-anak itu di rumah, banyak di rumah, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk sebenarnya juga bukan substitusi ya, tetapi apa ya, berusaha memaksimalkan atau apa ya, supaya nggak berkurang banget, karena pendidikan dari yang kita pahami itu bahwa dari sekolah, kemudian ini mereka harus di rumah. Nah ini gimana nih, apakah kita bisa memfungsikan rumah sebagai tempat belajar mereka juga itu? Kalau Mom Hevi gimana nih? Kebetulan anak saya kan 2, masih usia sekolah semua. Dan memang benar apa yang dikatakan Mama Apri tadi, bahwa pendidikan itu memang tidak, ya memang ada pendidikan yang dapat dari sekolah itu memang ada sedikit penurunan ya. Tapi kalau saya secara pribadi awalnya shock juga, karena saya juga bekerja, harus mendampingi anak dalam hal mendapatkan haknya kaitannya dengan tugas-tugas sekolah dan sebagainya. Itu juga merupakan dilema, tapi melihat waktu yang sampai saat ini itu tidak terbatas sampai kapan ketika anak-anak itu harus kembali ke sekolah, akhirnya kita berupaya untuk memberikan pemenuhan pendidikan di lingkup yang lain gitu. Misalnya rasa pendidikan karakternya, rasa tanggung jawabnya yang kemarin-kemarin anak-anak tidak didapatkan dari sekolah, karena ketika di sekolah itu kan ya fokus ke materi akademis ya. Nah, itu bagaimana caranya, apa yang selama ini anak-anak kurang terpenuhi di sekolah bisa kita penuhi di rumah. Sebenarnya hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya memberikan tanggung jawab ke anak, karena waktunya tuh full di rumah kan, dan betul. Saya yakin mengerjakan soal itu hanya butuh beberapa saat saja gitu loh. Oke, kamu bisa melihat TV, kamu bisa melihat handphone ketika itu, tapi memberikan pemahaman bahwa memanfaatkan itu untuk pembelajaran
acara-acara yang ada di TV atau di misalnya di channel-channel handphone tadi itu yang kiranya bermanfaat di luar pelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya contohkan saya pribadi ya. Anak saya yang pertama saat ini masuk SMA, yang kecil masih SD. Dan kami berdua banyak di luar. Memberikan tanggung jawab si kakak untuk ngawasi adiknya. Itu juga pembelajaran. Pembelajaran. Karena saya melihat dari masa sebelum pandemi sampai masa pandemi ini ada perbedaan dari rasa tanggung jawab dan karakter mereka berdua. Si kakak lebih bertanggung jawab terhadap adiknya, termasuk terhadap pekerjaan rumah yang saya tidak bisa lakukan. Yang kemarin-kemarin mungkin dia itu pekerjaan mamah lah gitu kan. Itu dia bisa ambil alih gitu. Karena dia mengamati di rumah kadang-kadang hanya mereka berdua dan itu harus mengecek adiknya sudah makan belum. Dan kadang-kadang anak saya yang baru itu yang laki-laki harus ngorengke telur adiknya atau memasakkan adiknya untuk bisa, dan itu saya rasakan sebagai satu keberuntungan atau hikmah ya hikmah dari benefit ya dari itu. Pandemi, jadi ya. memang kalau pembelajaran menurut saya ya hal-hal yang mungkin yang kemarin tidak dijabatkan dari sekolah secara intens. Mungkin kalau pendidikan karakter kan ada tetap ya di sekolah, tapi tambahan yang real gitu loh, tambahan yang real yang itu sederhana dan itu bisa insya Allah bisa jadi bekal mereka untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi betul pada saat saya jadi ingat Ki Hajar Dewantoro itu bilang kalau sentra pendidikan itu ada 3, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berarti memang pada saat sekolah ini mungkin kurang bisa memenuhi memberikan pendidikan untuk anak, keluarga ini jadi kemudian bisa lebih berperan lah dengan walaupun mungkin sederhana ya. Tapi ternyata itu nggak sederhana ya. Buatku tidak sederhana. Maksudnya kegiatannya sederhana ya. Memastikan adiknya sudah makan atau belum itu mungkin satu hal ya. Tetapi ternyata dalam satu hal ini si kakak belajar banyak kan, tanggung jawab, peduli sama adiknya. Jadi bisa goreng telur, ya kan? Nah itu mungkin kemudian itu justru yang lebih membawa manfaat dan pasti kepake besok di kehidupannya. Betul, dan dari ini semua tadi yang aku bisa ambil ya, kuncinya adalah kenapa kemudian anak ini bisa switch, ya kan? Dia kan berpindah dari fungsi normalnya menjadi tidak normal dalam arti positif. Karena pemaksaan keadaan ini itu pasti ada latar belakangnya. Kesiapan softwarenya dari si anak ini pasti sudah ada karena penanaman nilai-nilai dari orang tuanya, apa yang dia lihat sisi-sisi positif dari orang tuanya yang terakumulasi terus. Makanya ketika kemudian tiba waktunya, dia sudah punya manual booknya, sudah punya panduannya. Oh kalau kayak gini harus gini, oke. Tapi kan tidak semua anak seberuntung putranya Bu Hevi, ya kan? Nah, ini yang penting kita bahas bahwa pendidikan itu holistik. Jadi pendidikan itu bukan tentang nilai rapot, bukan tentang bagaimana dia menjadi juara olimpiade dan lain sebagainya. Ya itu satu parameter, tapi parameter yang lainnya masih banyak. Nah, dan ini bukan hanya masalah si anak saja. Betul, dan sayangnya selalu dipisah gitu. Ini formal, ini informal, dan yang sekolah itu anak, bukan orang tua. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Semuanya bersekolah bersama. Ya kan? Semuanya berproses untuk terdidik bersama. Menarik kan? Iya. Ini kayaknya obrolannya enggak iya, cukup betul, ini kalau. Betul. Ini harus disambung. Kita lagi iya, aja betul. ya. Kita stop dulu. Oke. Ini masih ada banyak sekali yang menarik yang bisa kita obrolkan ini. Ngobrol cantiknya kita teruskan lagi di
part 2 kalau gitu Betul, ya. betul. Oke. Ini kita sudahi dulu ini awalan dari obrolan ini. Kita lanjutkan ke obrolan berikutnya. Tetap ikuti terus ya, sahabat CMC. Salam untuk keluarga, sehat selalu.